Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita terkait dengan fadilah masjid dan tempat salat dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal terkait dengan fadilah masjid, terkait dengan fadilah orang yang berada di masjid dan sholat di masjid, serta fenomena yang akan terjadi di hari kiamat, mendekati hari kiamat ketika orang datang ke masjid tapi lebih disibukkan dengan urusan dunia daripada mengingat Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla fi ba'dil kutub. Allah azza wa jalla dalam sebagian kitab-kitab yang diturunkannya berfirman, inna buyuti fi ardil masajid. Sesungguhnya rumah-rumahku di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Wa inna zuwari fiha ummaruha. Adapun orang yang mengunjungi diriku di dalam masjid adalah orang-orang yang memakmurkannya. Fatuba li'abdin tatahhara fi baitih. Maka beruntunglah seorang hamba yang bersuci di rumahnya, thumma zarani fi baiti, kemudian mengunjungiku di rumahku. Fahaqqun 'alal muzawwar, maka menjadi suatu hak bagi orang yang dikunjungi ayyukrima zairah, untuk memuliakan orang yang mengunjunginya. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis dengan berbagai macam jalan. Dari semua periwayatan tersebut hanya periwayatan dengan dasar hadis mauquf saja yang sahih. Artinya hadis ini bukan perkataan Rasulullah, tapi tidak dinisbah atau disandarkan ke Rasulullah, tapi hanya dinisbahkan dan disandarkan kepada para sahabat Nabi. Dari catatan periwayatan ini atau dari sisi hadis mauquf, maka hadis ini merupakan hadis yang sahih. Jelas sekali disebutkan di sini bahwa orang yang datang ke rumah Allah dalam kondisi suci dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah, maka akan dimuliakan oleh yang pemilik rumah, yang dalam hal ini adalah Allah sendiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini juga hadis sahih, diriwayatkan salah satunya oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, di mana Rasulullah bersabda, idza ra'aitumur rajul, apabila kalian menyaksikan atau melihat seorang laki-laki, ya'tadul masjid, dia biasa datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia dengan keimanan. Jadi orang yang kalau menghabiskan waktu dan sering sholat di masjid, maka itu adalah tanda orang
beriman. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, orang yang seperti itu adalah orang yang tingkat keimanannya tidak perlu diragukan. Kenapa? Karena berangkat ke masjid itu tidak mudah, berat. Apa alasan berangkat ke masjid itu berat? Biasanya kalau kita berangkat ke masjid, kalau hitungan duniawi bukannya masuk uang, tapi kebanyakan habis uang. Ada celengan lewat 5.000, keluar ketemu lagi celengan 5.000 lagi. Jadi kemungkinan duit yang habis lebih banyak daripada yang masuk. Itu satu. Yang kedua, di masjid tidak ada jaminan harta bertambah. Di masjid tidak ada jaminan pangkat naik. Di masjid tidak ada jaminan dapat jodoh. Di masjid tidak ada jaminan dapat dunia dan segala macam. Tidak ada jaminan apapun. Sehingga kemudian hanya orang yang punya tingkat keimanan yang tinggi yang mudah datang ke masjid. Tapi bagi orang yang cinta kepada dunia, berat kakinya melangkah. Kenapa? Karena masjid tidak menyediakan ruang buat dirinya agar bisa terus mempertahankan kecintaannya pada dunia. Maka dia akan berat. Itu sebabnya kata Nabi, orang yang sering datang ke masjid, sholat 5 waktunya di masjid, saksikanlah bahwa orang tersebut adalah orang yang tingkat keimanannya istimewa. Karena tidak gampang, tidak mudah untuk datang ke masjid setiap waktu. Apalagi yang kalau rumahnya dekat di masjid, dengar azan masjid, tapi kakinya berat banget melangkah. Nah itu lebih luar biasa lagi. Nah, atau dagangannya di samping masjid. Kalau ditutup masjid, kalau ditutup dagangannya untuk berangkat ke masjid, setidaknya kan butuh waktu 20 sampai 30 menit dagangannya berhenti. Gak gampang. Karena dia berharap dari 20 menit itu walaupun 10.000, 30.000 dia masih dapat. Ke masjid income tersebut hilang. Sehingga untuk menutup warung hanya sebentar saja, walaupun hanya 20-30 menit, itu gak gampang. Azan boleh kumandang, tapi warung kopi tetap jalan. Nah ini masalahnya. Karena urusannya keimanan. Jadi yang sudah sering sholat di masjid, mudah langkah lakinya ke masjid, berbahagialah. Kata Rasulullah, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah wahai kalian semuanya. Disebut saksikan. Siapa yang menyaksikannya? Semua makhluk Allah. Karena Rasulullah mengucapkan ini kepada para sahabatnya. Saksikanlah bahwa orang tersebut adalah orang yang istimewa dari sisi keimanannya. Jadi nggak main-main. Membiasakan datang ke masjid dikaitkan dengan tingkat keimanan. Wa qala Sa'id bin al-Musayyab, tabi'in yang sangat terkenal ahli hadis dan juga ahli fikih, Sa'id bin al-Musayyab berkata, man jalasa fil masjid, barang siapa yang duduk di masjid. Ini kayak kita seperti saat ini, ibadahnya sudah, lalu berhenti sebentar, duduk sesaat sambil niat iktikaf mendengarkan pelajaran. Ini apa perkataan Sa'id bin Musayyab ini konteksnya sangat sesuai dengan kita. Barang siapa yang duduk di dalam masjid, yujalisu rabbah, fa innama yujalisu rabbah, maka dia sama saja sedang duduk dengan Tuhannya. Fama haqqahu an yaqula illa khair, maka haknya Allah atau kewajibannya orang yang sedang duduk di masjid, karena dia sedang duduk dengan Tuhannya, maka dia tidak layak mengucapkan apapun kecuali yang baik-baik. Maka masjid itu indahnya bukan hanya pekerjaannya yang baik,
tapi semua yang timbul di masjid mesti yang baik. Orang duduk di masjid tidak lagi berkata kotor, orang duduk di masjid ngomongnya sudah baik-baik, tidak ada lagi kedendaman, tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi macam-macam. Orang yang duduk di masjid hatinya lembut. Maka jika ada orang yang duduk di masjid hatinya masih kasar dan keras, maka perlu dipertanyakan duduknya di dalam masjid. Untuk apa? Apakah untuk Tuhannya atau untuk dirinya? Loh, memangnya ada Ustadz orang yang duduk di masjid untuk dirinya? Jawabannya ada. Siapa? Orang yang cari ketenaran. Kalau dekat pemilu datang karena pengen dipilih. Begitu habis pemilu, habis pula dia datang ke masjid. Itu kan datang ke masjid demi dirinya, bukan demi yang lain. Untuk kepentingan pribadinya, bukan kepentingan Allah dan Rasulnya. Maka orang yang seperti ini, dia tidak sedang berada bersama Allah. Banyak orang yang naik haji tapi kemakmurannya dipertanyakan. Banyak orang yang sholat tapi kesahihan sholatnya dipertanyakan. Banyak orang yang datang ke masjid tapi kehadirannya di masjid tidak memberikan faedah dalam bentuk apapun. Nah, itu real. Maka pertanyaannya adalah, kalau saya sholat, saya masuk bagian yang mana? Kalau saya puasa, saya masuk bagian yang mana? Kalau saya datang ke masjid, saya kelompok yang mana? Apakah saya duduk di masjid masih kelompok yang masih membicarakan keburukan orang lain? Apakah saya di masjid, duduk di masjid masih sebagai orang yang masih fitnah sana, fitnah sini? Yang mana? Atau saya datang ke masjid untuk mempersatukan yang tidak bersatu, untuk mendamaikan yang tidak berdamai? Itu jadi pertanyaan. Karena orang yang di dalam masjid, karena keutamaan masjid yang sangat istimewa, maka keutamaan itu harus mempengaruhi orang yang mendatanginya. Harus beda efek datang ke masjid dengan efek datang ke pasar. Kalau datang ke masjid cara bicaranya masih sama dengan pasar, loh, lantas apa bedanya masjid dengan pasar? Rasulullah sendiri kan di hadisnya Imam Muslim jelas mengatakan, ahabbul biladi ilallahil masajid wa abghadul biladi ilallahil aswaq. Sebaik-baik tempat yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Seburuk-buruk tempat yang sangat dibenci oleh Allah adalah pasar. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitab Minhaj yang merupakan syarah dari Sahih Muslim, kata beliau, kenapa pasar itu jelek, masjid jadi tempat terbaik? Kata beliau, karena di pasar segala bentuk perkataan hina itu wujud adanya. Bukan hanya perbuatannya saja, yang menyalahi timbangan, yang nipu timbangan, yang harusnya 1 kilo masih kurang 1 on. Itu semuanya terjadi di pasar. Atau sebaliknya, kiloannya pas, tapi produknya dicampur. Beli mangga yang di atas manis, yang di bawahnya masamnya, na'udzubillah. Ada model begini, Pak. Hitungannya manis. Atau di atas bagus, di bawah busuk. Beli durian 5, 2 bagus, 3 hitam. Kiloannya benar, produknya tidak benar. Di mana itu terjadi semuanya? Di pasar. Belum lagi gaya bicaranya. Segala macam bicara, bahkan terkadang kita heran, ini saya lagi ada di pasar apalagi ada di Ragunan. Karena bahasa-bahasa atau nama-nama di Ragunan itu ternyata mudah didapatkan di pasar. Makanya kata Rasulullah,
menurut penjelasannya Imam An-Nawawi, itu sebabnya kenapa pasar tidak dicintai oleh Allah, bukan karena tidak boleh pergi ke pasar. Makanya orang pergi ke pasar hati-hati, jangan sampai terlibat pola seperti itu. Sebaliknya di masjid itu tempat perbuatannya baik, lisannya juga baik, makanya jadi dicintai oleh Allah. Nah tiba-tiba ada orang pergi ke masjid ngomongnya ala pasar. Pertanyaannya, nah ini dia pergi ke masjid karena apa? Ya kan? Timbul pertanyaan itu. Nah, kenapa? Karena dia sedang menziarahi Allah. Dan Allah sebagai pemilik tempat ingin memuliakannya. Tapi ketika dia berbicara kotor, bagaimana si pemilik tempat ingin memuliakannya? Bayangkan Pak, ada orang datang ke rumah kita, ketok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita bukain pintu, habis itu kita suruh masuk, kita bikinin teh lagi, kita siapin kue, kita beli kue. Ngomongnya ke kita, ke anak kita, ke istri kita, bahasanya kasar semua. Kira-kira besok kalaupun nggak diusir hari itu, besok kalau datang lagi masih kita bukain pintu nggak? Hah? Lah itu. Itu. Apalagi masjid. Wa qala an-Nakhai, berkata Ibrahim an-Nakhai, ini ulama besar dari kalangan tabi'in dari Irak. Kanu yarawna anna al-mashya fi lailatil mudlimah ila al-masjid. Para ulama pada masa itu berpendapat berjalan di tengah gelapan malam menuju ke masjid mujibun lil jannah, mewajibkan orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Itu pandangan ulama di masa itu. Kenapa? Karena dulu jalanan gelap, Pak. Nggak ada listrik. Dulu belum ada listrik masuk desa, jadi jalanan gelap. Ya orang kalau keluar dari rumah itu menuju ke masjid itu gelap gulita. Kalau ada lampu kalau ada bulan ya terang lah. Kalau tidak ada bulan ya gelap. Sehingga kemudian mereka semua para ulama bersepakat, orang yang datang ke masjid dalam gelap gulita, di saat yang lain tidur terlelap, dia bangun untuk mengerjakan sholat subuh secara berjamaah di rumahnya Allah. Kata mereka, orang yang bisa seperti itu tidak ada tempat yang layak untuk diberikan kecuali surga. Ustadz, sekarang kan sudah banyak listrik, apa nggak dapat lagi surganya? Dapat, Pak. Kenapa? Karena malamnya digoda sama bola. Dulu nggak ada godaan bola. Dulu godaannya nggak ada lampu. Sekarang ada lampu, tapi bolanya ada. Ya, jam 2 malam itu masih makin seru tuh bolanya. Lah kalau jam 3 loyo, kira-kira jam 4-nya ke masjid apa kagak? Boro-boro ke masjid, ya syukur kalau ke masjid. Cuma 1 jam kan, kalau ada 100 orang tidur jam 3 malam, berapa banyak sih yang bangun sholat subuh jam 4 atau 4.15? Jadi yang berangkat ke masjid subuh masih wajib dapat surga atau tidak? Wajib. Tantangannya bukan lagi gelap, yang lain lagi. Karena setiap zaman ada tantangannya. Dan setiap tantangan, makanya dalam hadisnya Imam Ahmad itu ada hadis yang bagus kan, di mana Rasulullah, hadisnya hasan, Rasulullah bersabda, al-ibadatu fil fitnati kal hijrati ilaih. Beribadah di zaman fitnah itu pahalanya dihitung seperti hijrah pada masa itu. Karena pada masa Rasulullah orang hijrah dari Makkah ke Madinah semua dosanya diampuni. Kalau niatnya karena Allah dan Rasul, semua diampuni dosanya. Ahli hijrah. Saking hebatnya
makanya pentingnya hijrah pada masa itu dan keunggulannya hijrah. Bahkan urusan imam sholat saja ada kualitasnya dimasukkan, ya kan? Yang jadi imam pertama fikihnya paling bagus, yang kedua baca Qurannya paling bagus, yang ketiga yang paling duluan hijrah itu dimasukkan syarat ketiga. Luar biasa, luar biasa. Nah, ibadah di zaman fitnah itu ukuran pahalanya itu ya ukuran hijrah di masa itu. Bayangkan di saat orang nonton bola kita pergi ke masjid, entah itu karena sholat, entah itu karena majelis taklim. Di saat orang lagi ribut, semangat ngurusin proyek ini, proyek itu, kita langkahkan kaki kita di masjid karena kita tahu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Luar biasa itu. Karena itu kakinya bukan lagi langkah biasa, tapi langkah kakinya adalah langkah keimanan. Lisannya saat sampai di masjid lisan keimanan. Gerakannya di dalam masjid gerakan keimanan. Semuanya menggunakan baju iman. Waqala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asraja fil masjid sirajan." Barang siapa yang menghidupkan di masjid satu lampu saja, yang tadinya gelap jadi terang. Ada bola lampu lagi putus, ada jemaah bilang, itu kenapa nggak diganti? Kata DKM, tabungan Jumatnya nggak cukup. Kata DKM, udah saya yang nanggung, gantiin, beliin, ganti sama dia bola lampunya, biar nggak gelap masjid. Dulu karena nggak ada listrik, kalau nggak pakai lampu, itu memang gelap gulita kalau malam hari. Maka kata Anas bin Malik, siapa saja yang kemudian menerangkan tempat sholat sehingga orang yang berada di situ melakukan sholat menjadi tenang, menjadi nyaman, lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsy yastaghfiruna lah. Maka malaikat seluruhnya, khususnya malaikat yang membawa arasy, jumlahnya 8 itu, makhluk yang paling besar yang pernah Allah ciptakan itu malaikat arasy. Malaikatnya 8, arasy-nya di atas. Maka pegangin, gede sekali malaikatnya. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan yang lebih besar daripada malaikat arasy. Tidak malaikat yang lainnya, tidak ada jin, tidak ada hewan, tidak ada gunung, tidak ada. Yang paling besar itu malaikat arasy. Mereka di saat setiap orang menerangkan masjid Allah, dia tidak akan pernah putus minta ampun ke hamba tersebut. Madama fi dzalikal masjid bau, selama lampu yang dihidupkannya tadi cahayanya tidak pernah padam. Selama cahayanya tidak pernah padam, masih menerangi masjid, selama itu pula para malaikat-malaikat tersebut minta ampun kepada hamba Allah tersebut. Bayangkan Pak, urusannya dihidupin lampu. Gimana yang ngelahirin sajadah, yang tiap hari ngepel sajadah, vakum sajadah. Ada kotoran di dinding, dia sapu. Tempat WC kotor, dia bersihin. Bayangkan, ini urusan lampu doang begitu. Gimana kalau sampai membersihkannya seperti itu? Makanya kalau bapak-bapak sesekali bantu DKM datang ke masjid, pengen saya bantu ke masjid, silakan. Cuma yang minta izin dulu.
ke DKM-nya. Silakan. Di Masjidil Haram itu Pak, Masjidil Haram Mekah, itu ada pekerja yang Bapak lihat yang suka pakai baju hijau itu ada yang nggak digaji Pak. Kenapa nggak digaji? Karena dia orang kaya. Dia datang dari tempatnya khusus ke Masjidil Haram 2 bulan, 6 bulan hanya untuk kemudian ngabdi di masjid. Orang mau udah ada duit, nggak butuh digaji. Orang udah ada duit, orang kaya. Nanti dia pulang lagi ke negaranya. Ada yang ke Pakistan, ada yang ke mana. Dia hanya ingin ngurusin rumah Allah. Luar biasa, luar biasa. Jadi jangan dikira semuanya itu karyawan tetap. Ada yang model begitu. Nah kalau misalkan dari jemaah, waduh ini masjid kotor, gimana sih DKM-nya udah beres kerjanya? Enggak apa-apa yang bersihin. Jangan marahin DKM. Ambil sapu bersihin. Kasih tahu Pak tadi kotor saya bersihin, izinnya. Saya kira DKM juga senang. Karena masjid ini bukan masjid satu orang. Masjid ini masjid Allah. Masjid kita bersama. Melihat ini ada rumput nih, ada tumbuh ilalang nih, cabutin. Pak sambil jalan ke masjid saya cabut. Nanti yang lain cabut 2, yang lain cabut 3, bersih sendiri itu misalkan. Jangan Bapak pikir kegiatan sederhana seperti itu dipandang remeh oleh Allah. Orang hidupin satu lampu saja itu bisa menyebabkan makhluk Allah yang maha luar biasa, agungnya, besarnya, itu terus menerus minta ampun kepada hamba tersebut kepada Allah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Wa qala Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Idza mata al-'abdu," apabila seorang hamba meninggal dunia, "yabki 'alaihi musallahu minal ardi," maka tempat sholatnya yang ada di bumi akan menangis untuk dirinya. Wa mas'adu 'amalihi minas sama', begitu juga tempat naiknya amalan hamba tersebut ke langit itu juga akan ikut menangis. Thumma qala, lalu Sayyidina Ali membaca ayat dalam Al-Quran pada surat Ad-Dukhan, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundharin." Dan langit pun kemudian menangis, dan langit pun tidak menangis atas mereka, begitu juga dan bumi, wa ma kanu mundharin, sedangkan mereka tidak dinanti-nantikan. Artinya apa? Hamba yang dinanti-nantikan adalah hamba yang ditangisi oleh langit dan bumi. Kenapa? Dulu pernah saya sampaikan di sini, Pak. Setiap kita melakukan amalan dosa di atas muka bumi, itu bumi akan jadi saksi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha bi anna rabbaka. Allah mewahyukan kepada bumi untuk menggoncang dirinya supaya jadi hancur. Baca Ibnu Katsir, baca Imam Al-Qurtubi, baca Ibnu Jarir At-Tabari tafsir. Kata mereka, pada saat itu bumi mengadu kepada Allah, "Ya Allah, tanggal sekian, hari sekian, waktu sekian, hamba si fulan bin fulan melakukan dosa di atas badanku. Ini bentuk dosa yang dia kerjakan." Disaksikan, belum selesai kiamatnya dia sudah ngadu ke Allah. Itu bumi. Marah bumi sama kita. Tapi bagi orang yang menjadikan bumi sebagai tempat sujud, begitu dia pergi, bumi menangis. Kenapa? Tidak ada lagi memanfaatkan dirinya sebagai tempat sujud. Kenapa? Karena Allah memberikan keistimewaan kepada nabinya. Apa istimewaan yang diberikan oleh Allah? 5. Salah satunya, wa ju'ilat liyal ardu masajidan. Aku diberikan oleh Allah bumi ini sebagai tempat sujud.
Masjid itu artinya tempat sujud, maka sholat bisa di mana saja. Petani ya sholatnya silakan di pematang sawah kalau tidak bisa jangkau ke masjid. Yang di kebun ya silakan sholat di kebunnya. Yang di pinggir laut sholat di pantai. Di mana saja asal suci boleh sholat. Di mana saja. Nah, bumi menangis ketika orang yang menjadikan dirinya sebagai tempat sujud tiba-tiba meninggal dunia. Ingat, setiap kita sering diceritakan sehari itu amalan kita berapa kali dinaikkan oleh Allah? Dua kali. Saat subuh dan saat asar. Berarti ada jalan kenaikan amal. Itu jalan itu pun nangis, tempat itu pun nangis. Kenapa? Amalannya sudah terputus, tidak lagi naik. Ini amalan si fulan naik, terus setiap subuh naik, setiap asar naik. Bayangkan yang setiap subuh naik amal tidur, setiap amalan naik asar lagi nongkrong. Ini apa yang mau dinaikin? Kata bumi, ya dia meninggal, gak meninggal urusanku. Tak pernah naik amalan dia. Tadi yang kita ngisi. Bumi tak sedih, bumi happy, senang. Tidak ada lagi pemaksiat itu di atas, ada di atas punggungku, kata bumi. Tapi yang suka sujud begitu meninggal ditangisi oleh bumi. Kenapa? Karena orang yang menjadikan dirinya sebagai tempat ibadah itu telah pergi, ditangisi. Ini yang dimaksud orang-orang yang ditangisi oleh bumi dan langit adalah orang yang dinanti-nantikan. Siapa yang menantikan mereka? Allah yang telah menciptakan mereka. Sebaliknya, jangankan ibadah, datang ke masjid setahun sekali pas lebaran Idul Fitri. Kalaupun ada yang lebih cepat seminggu sekali pas sholat Jumat. Itu pun juga nggak enak, teman kantornya keluar ke masjid, masa saya di dalam masih ruangan kerja, jangan juga ke masjid. Kalau bukan karena itu mungkin nggak sholat juga itu Jumatnya. Apa yang menyebabkan hamba tersebut dinanti-nantikan? Apa yang menyebabkan hamba itu dinanti-nantikan? Dia mau pergi, dia nggak pergi pun nggak ada yang mau tahu. Allahnya tidak mau tahu, malaikatnya nggak mau tahu, bumi pun tidak mau tahu, langit pun tidak peduli. Itu hakikatnya. Baik, yang terakhir ada perkataan Ibnu Abbas juga di sini, tabki alaihi al-ardu arba'ina sabahan. Bumi menangisi dirinya selama 40 pagi. Kata Ibnu Abbas. 40 pagi hari. Selama 40 hari itu terus menerus bumi menangisinya, kata Ibnu Abbas. Semoga kita bermohon kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang ketika lahir ke muka bumi menangis, tapi orang di sekitarnya tertawa, terbahak-bahak, kegirangan dan kesenangan. Tapi di saat kita pergi, orang di sekitar kita lah orang yang paling bersedih, tapi di saat yang sama kita pergi dengan tersenyum dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang mau bertanya, masih ada satu pertanyaan mungkin barangkali yang bisa kami terima. Silakan. Jika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa tempat sholat di dalam ibadah, di mana tempat-tempat tersebut menjadi tempat-tempat yang mustajab jika dilantunkan doa. Di samping itu juga ada waktu-waktu tertentu yang apabila orang berdoa di waktu tersebut sangat besar kemungkinan diijabah oleh Allah dan fadilahnya lebih besar. Terkait dengan tempat masjid salah satunya, kalau kita pergi ke Masjidil Haram itu ada di
Ka'bah, ada di Multazam, ada di Hijr Ismail, ada di belakang Maqam Ibrahim, ada di Bukit Safa, ada di Bukit Marwah. Itu di antara tempat-tempat yang mustajab doa. Atau kalau di Masjid Nabawi ada di Raudhah, tempat yang berada antara kamar Rasulullah dengan mimbar, yang oleh Rasulullah sendiri dijamin oleh Allah dengan kalimat itu tempat Raudhatun min riyadil jinan, taman dari taman-tamannya surga. Itu tempat. Masih banyak lagi. Terkait dengan waktu juga ada tempat-tempat yang mustajab doa. Banyak juga Allah berikan. Mana contohnya? Pada saat tengah malam kita bangkit, kita lakukan sholat tahajud misalkan, lalu kita berdoa. Atau pada saat sahur. Atau pada saat matahari naik sepenggalahan, yang menjadi waktu terbaik untuk melakukan sholat duha. Atau pada saat imam khatib duduk antara dua khutbah. Itu kan ada antara dua khutbah itu. Jangan bicara, manfaatkan itu dengan baik. Itu tempat yang tidak ditolak doanya oleh Allah. Minta apa yang paling dibutuhkan. Di antaranya lagi dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim, yaitu tempat antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah itu tempat makbul doa itu. Bapak punya penyakit, itu tempat yang harus Bapak manfaatkan untuk minta serius. Di antara azan dan iqamah, sebelum muazzin bangkit mengumandangkan iqamah, waktu tersebut itu masih berlaku kepada siapapun, baik yang ada di dalam masjid atau yang ada di rumah, yang mendengarkan panggilan di masjid. Berlaku semuanya. Minta saat itu kepada Allah. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa pada saat itu. Bapak lagi butuh apa? Masa gak punya kebutuhan ke Allah? Sakitnya bagaimana? Sudah sembuh Pak? Belum. Minta saat itu. Anak keluarga sudah aman? Ada masalah Ustaz? Minta saat itu. Pekerjaan lancar? Ada masalah Ustaz? Minta saat itu. Tak saat itu. Nah, melalui majelis ini kami mengajak diri kami sendiri khususnya, dan juga jamaah yang mendengarkan dan hadir di majelis ini, ayo kita manfaatkan doa setelah azan sebelum iqamah. Semoga semua hajat kita dimakbulkan oleh Allah, keinginan kita kemudian dipenuhi oleh Allah. Pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang ditangisi oleh langit dan bumi, agar kemudian menjadi hamba yang dinanti-nantikan oleh yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah habis waktu kita, saya akhiri sampai di sini. Insyaallah kita bertemu kembali minggu depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان